Halo, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Hovifa sebagai konselor Anda hari ini. Boleh perkenalkan diri terlebih dahulu? Nama saya Fatima, Kak. Oke, Kak Fatima. Kak Fatima bisa menceritakan apa saja yang menjadi beban pikiran Kak Fatima belakangan hari ini. Jadi, cerita-cerita yang Kak Fatima ceritakan itu bersifat rahasia. Kak Fatima bisa merasa aman mengenai cerita-cerita tersebut. Ini sih, Kak, aku pengen lebih jelas aja buat pilih jurusan. Soalnya aku tuh bingung banget mau pilih jurusan apa. Baik. Jadi ini mengenai pemilihan jurusan. Memang keputusan yang besar sih, Kak. Apa yang paling membuat Kakak itu bingung? Orang tua saya sih. Orang tua saya itu nyuruh saya ambil kedokteran, tapi saya sendiri itu nggak yakin gitu. Sementara saya sendiri tuh orangnya suka hal-hal yang kreatif gitu, Kak. Oh, jadi Kakak ada di tengah dua pilihan nih. Pilihan yang pertama mengikuti harapan orang tua. Nah, terus pilihan yang satunya lagi mengikuti minat sendiri. Itu bisa terasa berat sih, Kak. Kalau dipikirkan lagi, apa yang membuat Kakak itu menaruh minat pada bidang kreatif? Aku tuh suka desain, gambar, bikin konten kayak gitu. Aku tuh ngerasa kayak hidup aku tuh lebih berwarna gitu kalau ngerjain kayak hal-hal gitu. Kalau Kakak ingat pengalaman Kakak selama ini, aktivitas kreatif apa yang benar-benar bikin Kakak itu merasa ini gue banget nih gitu? Kalau aku tuh ngerasa desain poster sama editing video sih, Kak. Itu tuh aku betah banget sampai berjam-jam. Oh, jadi itu indikator minat intrinsik ya, Kak. Kakak meminati prosesnya, bukan hanya hasilnya gitu. Iya. Bagaimana dengan kemampuan Kakak, ada pencapaian atau umpan balik dari orang lain? Itu sih teman-teman saya sering minta saya buatin kayak desain gitu, katanya bagus. Oh, berarti Kakak punya kombinasi minat dan bakat yang selaras ya. Iya. Tadi Kakak bilang kalau Kakak itu suka kebebasan berekspresi ya. Nilai apa lagi yang penting buat Kakak itu saat memilih jurusan? Mungkin fleksibilitas ya, Kak, sama ruang berkarya, sama lingkungannya itu nggak terlalu kaku gitu. Oh, baik. Jadi nilai-nilai penting Kakak adalah kreativitas, fleksibilitas, dan kebebasan berekspresi. Itu membantu kita melihat jurusan mana nih yang sejalan dengan diri Kakak gitu kan ya. Iya. Kalau bicara soal pilihan orang tua, apa hal yang paling membuat Kakak itu tertekan? Aku takut ngecewain mereka sih, Kak, tapi aku juga takut kalau ikut pilihan mereka aku tuh nggak bahagia, aku tertekan. Perasaan itu sangat valid sih. Banyak siswa berada di posisi yang serupa juga, Kak. Takut mengecewakan, tapi mereka juga takut mengambil keputusan yang tidak sesuai dengan jati diri mereka nih. Iya, Kak, kadang aku tuh cuma bisa diem aja karena aku tuh bingung. Boleh saya jelaskan sedikit dalam pemilihan jurusan. Saran saya biasanya kita mempertimbangkan nih untuk 3 komponen. Yang pertama minat diri. Hal apa yang membuat Kakak itu bersemangat. Nah, terus yang kedua bakat atau kemampuan diri sendiri. Hal yang Kakak mampu cukup mahir atau mudah berkembang di bakat tersebut gitu. Dan yang ketiga, nilai dan tujuan hidup nih ya. Jadi gaya hidup seperti apa yang Kakak inginkan gitu. Kalau ketiganya bertemu, biasanya seseorang lebih mudah berkembang di bidang itu. Iya sih, Kak, jadi lebih masuk akal. Kalau dari minat, nilai dan kemampuan yang Kakak ceritakan, jurusan yang terfikirkan sebagai kemungkinan. Itu mungkin di kafe ya, Kak, atau komunikasi sama konten digital. Bagus itu sih, Kak. Ketiganya punya kombinasi kreativitas dan peluang karir bagi Kakak. Untuk membantu membuat keputusan,
kakak bisa membuat perbandingan dari masing-masing jurusan dengan 4 aspek. Yang pertama, cocok nggak dengan minat kakak gitu. Nah terus yang kedua, bagaimana dengan kemampuan kakak di minat tersebut. Nah terus yang ketiga, peluang kerja dan industrinya bagi kakak nanti di masa depan. Nah terus yang keempat, seberapa mungkin nih kakak menjelaskannya ke orang tua dengan data-data yang sudah kakak minati gitu. Iya sih Kak, kalau pakai data mungkin orang tua saya bisa lebih mendengar saya gitu. Oke. Kakak mau nggak kalau semisal saya bantu buatkan daftar poin untuk berdialog dengan orang tua nantinya di sesi berikutnya. Iya sih Kak, kayaknya perlu. Oke, untuk langkah awal setelah sesi ini, mana yang paling realistis kakak lakukan dalam 2 sampai 3 hari ke depan? Mencari kurikulum jurusan, melihat portofolio lulusan, terus mencari prospek kerja, dan berdiskusi ringan dulu nih dengan teman atau saudara kakak gitu. Aku bisa mulai cari kurikulum dan prospek kerjanya dulu mungkin Kak. Oke, bagus sih Kak. Boleh tentukan target kecilnya. Misalnya hari ini cari 2 jurusan, besok cari prospeknya. Oh kayak gitu ya Kak, iya. Sebelum kita akhiri sesi hari ini, hal apa yang paling bisa membuat kakak itu merasa terbantu udah bisa hadir di sesi ini? Sekarang sih saya lebih tahu ya langkah kecil apa yang harus saya ambil, kayak lebih ringan aja gitu rasanya, lebih lega. Oke. Saya senang mendengarnya. Kita bisa lanjutkan membuat perbandingan jurusan atau menyusun strategi berdialog dengan orang tua di sesi berikutnya kalau kakak mau. Terima kasih ya sudah terbuka hari ini. Iya, makasih Kak udah bantu saya. Ya. Boleh ceritakan apa yang sedang Belum ngomong. Oh, bilang Kak sama Anda, tolong bahasanya agak konsisten. Udah ini tadi udah lu udah ngomong. Rolling action. halo, selamat pagi. Bentar, tadi lu kayaknya kagak perkenalan diri deh. Perkenalan ngawur. Ya enggak gua. Oke. 1, 2, 3, action.